والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. فاتينا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ علي الصابوني. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن باللسان العربي المبين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Saya muliakan seluruh staf karyawan PLN, wabil khusus kepada para habaib, para asatizah dan seluruh anggota Majlis Ta'lim Darul Mawaddah, dan juga kepada Habib Mus, Habib Alwi, kepada seluruh hadirin wa hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke tafsiran dari surat Al-Baqarah. Tafsiran surat Al-Baqarah. Pertama, dinamakan surat tersebut surat Al-Baqarah yang berarti sapi. Al-Baqarah itu kaitan erat dengan cerita yang ada di dalam surat tersebut. Jadi cerita tentang Nabi Musa Allah ceritakan berkaitan juga dengan seekor sapi betina. Nanti akan ada pembahasan khusus tentang cerita tersebut. Jadi sebab dinamakan surat tersebut surat Al-Baqarah karena di dalam surat Al-Baqarah sendiri itu ada memuat informasi cerita yang dimana Allah ceritakan sapi betina berkaitan dengan cerita Nabi Musa. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ini juga Allah mengisahkan Nabi Musa, Allah juga mengisahkan tentang Nabi Adam, dan Allah juga mengisahkan tentang Nabi Ibrahim. Suratul Baqarah jami'uha madaniyah. Surat Baqarah seluruhnya itu adalah madaniyah, bila khilaf, tidak ada perselisihan para ulama atau perbedaan pendapat para ulama mengenai surat Baqarah sebagai surat madaniyah. Al-Imam Suyuti sudah memaparkan di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, bahwa pengertian Madaniyah dan Makkiyah itu ada 3 pengertian. Yang pertama, seluruh ayat ataupun firman Allah yang diturunkan ketika Nabi berada di Makkah maka disebut Makkiyah, dan ketika Nabi berada di Madinah disebut Madaniyah. Pendapat kedua, khitabnya, tujuan atau objek daripada firman Allah ditujukan kepada penduduk Makkah maka disebut Makkiyah. Kalau ditujukan kepada penduduk Madinah disebut Madaniyah. Kaitannya juga dengan asbabun nuzul. Pendapat yang ketiga,
semua wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul yang berupa Al-Quran terdiri surat ataupun ayat, ketika difirmankan kepada Rasulullah sebelum hijrah disebut Makkiyah, sesudah hijrah disebut Madaniyah. Jadi ada 3 pengertian tentang Makkiyah dan Madaniyah. Dan tulisan yang ada di dalam Al-Quran Makkiyah, Madaniyah, nah itu adalah hasil ijtihadnya sahabat Nabi. Tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW, tapi itu dibuat oleh para sahabat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi dan juga Imam Suyuti di dalam kitab Ulumul Quran mereka. Jadi itu ijtihadnya sahabat untuk bisa mengkodifikasi bahwa surat ini adalah Makkiyah, surat ini adalah Madaniyah. Itu punya faedah yang sangat penting di dalam menetapkan hukum dan juga kaitannya di dalam masalah istinbat al-ahkam syariah. Karena umumnya ayat-ayat ataupun surat-surat Makkiyah tidak berbicara tentang masalah hukum. Dia berbicara tentang masalah akidah terutama. Tapi ketika sudah berhijrah ke Madinah, maka sudah ada ayat-ayat yang membahas tentang masalah hukum. Disitulah penerapan hukum Islam dilaksanakan secara utuh di kota Al-Madinatul Munawwarah. Nah, itu pengertian daripada Madaniyah dan Makkiyah. Surat Al-Baqarah termasuk surat Madaniyah, dan banyak sekali hukum-hukum dijelaskan dalam surat tersebut. Banyak sekali. Wahiyya min awali ma nazal. Ia termasuk awal-awal firman yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di Madinah. Wa ayatuha mi'atani wa thamanun wa sab'un ayatin. Nah, ini yang dikoreksi ya. Di sini disebutkan ayat ada 287 ayat. Padahal yang sahih itu 286 ya. 286. Mungkin kesalahan dari percetakan ya, wallahu a'lam bishawab. Itu manusiawi. Jadi yang benar itu ayatnya 286 ayat. Dan surat yang paling panjang sampai 3 juz itu surat Al-Baqarah. Ya, kurang lebih 3 juz. Dia berada di antara suratul Fatihah dan surat Ali Imran. Ya, di antara surat Al-Fatihah dan surat Ali Imran. Bukan Ali Imran. Ali Imran. Ali itu keluarga. Imran nama daripada sosok seorang soleh. Suratul Baqarah min aqwali suwaril Qur'ani 'alal itlaq. Surat Al-Baqarah adalah surat yang paling panjang di dalam Al-Quran 'alal itlaq. Makna al-itlaq kesepakatan mutlak. Tidak ada satupun yang berbeda pendapat. Kalau ada kalimat al-itlaq itu kesepakatan dan tidak ada satupun yang berbeda pendapat. Wahiyya minas suwari al-madaniyah. Dia termasuk surat-surat Madaniyah yang fokusnya kepada bijanibi tashri'i. Surat-surat Madaniyah itu fokusnya kepada masalah hukum, masalah syariat, masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat, masalah haji, masalah umroh, masalah-masalah hukum itu diambil dari surat Madaniyah. Sya'nuha ka sya'ni sa'il suwari al-madaniyah allati tu'alilu an-nazma wal qawamin at-tashri'iyah allati yahtaju ilaiha al-muslimun fi hayatihim al-ijtima'iyyati. Nah, surat-surat Madaniyah fungsinya itu untuk memperbaiki
aturan, undang-undang syariat, ya nazma, aturan wal qawanin dan undang-undang syariat yang dibutuhkan kepadanya kaum muslimun di dalam kehidupan sosial mereka, kehidupan kemasyarakatan mereka. Butuh kepada undang-undang, butuh kepada aturan. Nah, hukum syariat Islam hadir, dia membawa dua aturan. Aturan yang maslahatnya secara kemasyarakatan dan kemaslahatan secara ukhrawiyah. Makanya fungsi dan tujuan utama daripada hukum Islam, ini ajaran Islam punya tujuan utama hanya satu. Dari sekian banyak ilmu yang dibahas, akidah kan itu, ya, aqidatan wa ibadatan wa sulukan. Akidah, ibadah, suluk kembali kepada satu tujuan, is'adul insan fid darain. Itu tujuan Islam, memberikan kebahagiaan bagi manusia di dua tempat, di dunia maupun di akhirat. Itu tujuan. Kemudian ishtamalat hadhihi surah al-karimah ala mu'dhamil ahkami tasyri'iyyah fil aqaidi wal ibadati wal muamalati wal akhlaqi wa fi umuri zawaji wat talaqi wal iddati wa ghairiha minal ahkami syar'iyyati. Nah, surat mulia ini, itu surat Baqarah, dia mencakup paling besarnya di dalam surat tersebut masalah hukum syariat, baik dari sisi akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah pernikahan, baik itu tolak, perceraian, iddah, masa iddah, dan lain sebagainya dari hukum-hukum syariat. Lengkap. Wa qad tanawalat al-ayatu fil bad'i al-hadith an sifatil mu'minin wal kafirin wal munafiqin. Fawaddahat haqiqatal imani wa haqiqatal kufri wal nifaqi lil muqaranati baina ahli sa'adati wa ahli syaqai. Nah, ayat-ayat yang ada di surat Baqarah diawali dengan informasi mengenai sifat-sifat orang beriman. Kan paling awal kan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata ila akhir ayat. Ulaika humul muflihun. Itu kan menjelaskan apa sifat-sifat orang beriman. Dia beriman kepada Allah, dia selalu menjaga sholat, dia diberikan rizki sebagian dia infakkan. Nah, itu Allah sedang menginformasikan karakter dan sifatnya orang-orang beriman. Itu ada di mukadimah surat Al-Baqarah. Kemudian juga Allah Ta'ala menceritakan karakter orang-orang kafir. Dan juga Allah ceritakan karakter orang-orang munafik. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Itu menceritakan bagaimana ciri-ciri orang munafik, sudah dikunci hati mereka. Juga menceritakan ciri-ciri orang kafir. Itu semuanya ada di surat Al-Baqarah. Jadi di awal-awal surat Al-Baqarah ceritanya sifat orang beriman, sifatnya orang kafir, sifatnya orang munafik. Itu paling awal. Tujuannya apa? Agar ayat-ayat yang ada di surat Baqarah ini menjelaskan secara jelas hakikat keimanan, hakikat kekufuran dan kemunafikan. Agar bisa dibandingkan, bisa dikomparasikan dari antara ahli sa'adah, orang-orang yang bahagia, orang-orang beriman, wa ahli syaqai, dan orang-orang yang celaka. Kemudian dikatakan juga di sini thumma tahaddathat an bad'il khaliqati fa dzakarat qissata abil bashar Adam alaihi salam wa ma jara 'inda takwinihi min al ahdathi wal mafajatil ajibah
allati tadullu ala taqrimillahi jalla wa ala li naw'il bashari. Kemudian di surat Baqarah juga menceritakan awal penciptaan manusia. Yang diceritakan awal penciptaan manusia di sini adalah kisah Abil Bashar, bapak moyangnya semua manusia, Al-Bashar, yaitu Nabi Adam. Bashar ini manusia dari sisi biologis, kalau insan dari sisi intelektual, kalau anas dari sisi sosial. Itu perbedaan kata anas, insan, dan al-bashar. Kemudian Adam itu artinya adalah adimul ard, diambil dari kata permukaan bumi, karena diciptakan dari berbagai unsur tanah yang ada di muka bumi ini, sehingga dinamakan Adam dari kata adim. Adim itu permukaan bumi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, dalam kitabnya Tahdzibul Asma'i wal Lughat. Wa ma jara 'inda taqwini, dan juga menceritakan bagaimana proses penciptaannya yang sangat luar biasa, menunjukkan atas Allah ingin memuliakan jenis makhluk yang namanya manusia. Jadi kenapa Allah ceritakan, Allah informasikan proses penciptaan Nabi Adam sangat rinci. Kemudian Allah juga ceritakan bagaimana manusia diciptakan dari air mani, kemudian jadi segumpal darah, segumpal daging, dan dibungkus nanti tulang dengan daging dan seterusnya. Allah ceritakan secara rinci dalam Al-Quran. Tujuannya satu, untuk memuliakan makhluk yang disebut dengan manusia. Kalau hewan tidak diceritakan proses penciptaan secara spesifik dalam Al-Quran. Bangsa jin juga tidak diceritakan secara spesifik bagaimana proses penciptaannya. Malaikat juga demikian, hanya dikatakan diciptakan dari api, bangsa jin. Kalau malaikat tidak disebutkan diciptakan dari cahaya, di dalam Al-Quran tidak ada. Yang disebutkan manusia dari tanah di dalam Al-Quran, yang disebutkan jin dari api disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi kalau malaikat dari cahaya tidak disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah menceritakan secara spesifik proses penciptaan manusia karena Allah memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Thumma tatanawalat as-suratu al-haditha bil ishab an ahli al-kitab biwajhin khas bani Israel al-Yahud li'annahum kanu mujawarin lil muslimin fil Madinah al-Munawwarah. Kemudian ayat-ayat atau surat Al-Baqarah ini menginformasikan tentang informasi ahli kitab, dan dalam bentuk yang khusus disebutkan Bani Israel, yaitu orang-orang Yahudi, karena mereka pada waktu itu bertetangga dengan orang-orang Muslim ketika tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Maka Allah memberikan peringatan kepada orang beriman akan kejahatan mereka, makarnya mereka, dan jiwa-jiwa mereka yang buruk itu tersimpan di dalam dada mereka. Sifat khianat, sifat tercela, sifat khianat, dan suka mengingkari janji, mengkhianati perjanjian. Ila ghairi ma hunalika min al-qaba'ih wal jara'im, dan lain sebagainya dari perbuatan-perbuatan yang buruk dan perbuatan-perbuatan yang sifatnya kriminal. Allati irtakabaha haula'il mufsidun, yang pada waktu itu sering dilakukan oleh mereka. Mimma yuwattih, dan apa-apa yang dijelaskan, yudahu atau yuwattihu azima khatrihim, daripada bahaya yang sangat besar yang ada di dalam perbuatan dan perencanaan mereka. Wa kabir dhararihim, dan begitu besar mudarat dan bahaya dari mereka. Wa qad tanawala al-hadits anhum ma yazidu ala thuluthi min as-suratil karimah. Bahkan
di dalam surat Baqarah ini Allah Ta'ala menginformasikan tentang mereka Bani Israel itu lebih dari sepertiga dari isi surat Al-Baqarah. Bada'an min qawlihi ta'ala, diawali dengan firman Allah Ta'ala, ya Bani Israel uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan pada kalian. Sampai kepada firman wa idza batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Wa amma baqiyatu suratil karimah faqad tanawalat janibat tashri'i li'anna al-muslimin kanu fi bidayati tagwini daulatil islamiyah. Adapun sisa dari surat-surat mulia, maka dia memberikan informasi tentang masalah syariat, karena kaum muslimin pada waktu itu mereka di fase awal pembentukan daulah Islamiyah. Wahum fi amasil haja ila minhaji rabbani, maka sangat butuh sekali kepada aturan-aturan Allah dan hukum syariat yang bersumber daripada wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yasiruna alaihi fi hayatihim, yang mereka berjalan di atas aturan tersebut di dalam kehidupan mereka, sama halnya dalam masalah ibadah ataupun muamalah. Walidha fa inna jima'a surati yatanawalul janib at-tasyri'i. Oleh sebab itu ya, mayoritas atau kebanyakan isi daripada surat Baqarah dia memberikan informasi dari sisi tasyri'i, syariat, penetapan hukum. Wa huwa biikhtisar kama yali, dan secara ringkas sebagai berikut. Yang masalah hukum yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, di antaranya ahkamus shaum, hukum puasa. Itu dijelaskan di surat Al-Baqarah. Mulai tentang ayat wajib daripada puasa sampai secara historis singkat kutiba alaikumusiyam ila akhir ayat, itu diceritakan di surat Al-Baqarah. Ahkamul haji, hukum haji juga dibahas di surat Baqarah. Khuzu anni manasikakum, ambillah dariku cara berhaji kalian, kata Nabi. Itu penjelasannya di surat Baqarah. Umroh juga dibahas di situ. Masalah hukum jihad fisabilillah juga dibahas di situ. Masalah urusan keluarga juga dibahas di surat Baqarah. Wa ma yata'allaqu biha minaz zawaj, dan juga masalah yang berkaitan dengan pernikahan juga dibahas di surat Al-Baqarah. Wa thalaq, masalah perceraian. Wa radha'i, masalah persusuan. Wal iddah, masalah iddah, dan haram menikah kepada orang-orang musyrik, dan peringatan tahdzir minal ma'asyaratin nisa fi halatil haid, dan juga masalah-masalah haid wanita juga disinggung di surat Al-Baqarah. Ila ghairi ma hunalika min ahkam tata'allaqu bil usra, dan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga. Itu dibahas semuanya di surat Al-Baqarah. Karena surat Baqarah ini atau keluarga ini adalah satu lembaga sosial yang paling kecil di masyarakat, itu adalah keluarga. Kalau keluarga ini semuanya baik, maka akan secara kemasyarakatan juga akan baik. Setiap rumah baik, maka masyarakat pun akan jadi baik. Makanya Allah Ta'ala menginformasikan tentang masalah keluarga juga di dalam surat Al-Baqarah. Lil mujtama' al-akbar. Thumma tahaddathat as-surah al-karimah an jarimati riba. Kemudian Al-Baqarah ini juga, atau surat Baqarah ini juga menginformasikan tentang masalah riba, ya, masalah praktik riba. Jadi praktik riba ini dia turun wahyunya itu di saat haji wada'nya Nabi paling akhir. Jadi jadi sesudah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Sesudah ayat itu baru ayat riba turun. Nah, ini berarti membantah bahwa ayat yang menyebutkan telah sempurna agama kalian di hari itu artinya bukan sempurna hukum sudah selesai sampai di situ, tidak. Maknanya metodologi, kaidah, manhaj, uslub di dalam pengambilan hukum telah sempurna, tapi hukumnya
akan ada sepanjang zaman. Karena kan setiap zaman muncul masalah baru. Jadi hukumnya tidak sempurna. Kaedahnya yang sudah sempurna. Kenapa hukumnya belum sempurna? Karena Islam ini yasluh fi kulli zaman wa makan. Agama Islam selalu cocok di setiap zaman dan di setiap tempat. Maka dia mengikuti perkembangan zaman. Ada masalah-masalah baru yang hukumnya belum ada, tapi kaedahnya sudah ada. Maka ditetapkanlah hukum tersebut. Jadi bukan hukumnya sudah sempurna, buktinya masih banyak masalah baru yang di zaman Nabi tidak ada, tapi bisa dijawab dengan hukum fikih. Kaedah-kaedahnya sudah ada, sudah sempurna. Jadi yang dimaksud sempurna di situ adalah kaedah hukumnya, uslub hukumnya, metodologi di dalam istinbat hukumnya yang telah sempurna. Dan juga ayat ini mengisyaratkan bahwa agama Islam waktu itu sudah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Karena di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Tidaklah kami mengutus dirimu terkecuali untuk kepada seluruh manusia. Jadi kemungkinan besar sudah ada tuh dakwah masuk ke Indonesia. Karena tidak mungkin dikatakan sempurna kecuali dakwah Nabi sudah sampai kepada seluruh manusia. Ketika sudah sampai seluruh dakwah ini kepada seluruh manusia yang ada di berbagai penjuru dunia ini, kemudian Allah turunkanlah wahyu tersebut, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku telah sempurnakan kepada agama atau kepada kalian agama kalian. Nah, itu kemungkinan besar dakwah sudah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Makanya di Sumatera, di Barus itu, Tapanuli, itu ditemukan satu makam kuburan. Batu nisannya itu jelas tertulis bahwa orang tersebut meninggal pada tahun 1 Hijriah. Maknanya apa? Pada tahun 1 Hijriah, 1 tahun setelah hijrahnya Nabi. Makanya dikatakan ini sahabat. Ada yang mengatakan 1 abad, 100 tahun, 100 Hijriah. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud 1 Hijriah di situ. Dan dikatakan orang tersebut adalah salah satu orang yang hidup di zaman Nabi bersama yang namanya Ruknuddin. Itu ditemukan batu nisannya. Maka ayat ini ketika Allah turunkan "Al-yawma akmaltu lakum dinakum", itu dakwah sudah tersebar ke berbagai penjuru dunia dan sudah sampai kepada seluruh manusia di berbagai pelosok yang ada di dunia ini. Itu yang dimaksud di dalam firman tersebut. Ada hukum setelahnya riba belakangan baru turun. Hukum riba, penjelasan riba setelah ayat tersebut, setelah firman tersebut. Allati tuhaddidu qiyanal mujtama'i wa tuqawwidu bunyanahu. Dan ada ancaman daripada praktik riba, karena praktik riba itu akan merusak eksistensi masyarakat dan menghancurkan pondasi-pondasi kemasyarakatan tersebut dan membawa kepada hal-hal yang tidak baik, yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله